Oke, slide-nya udah kelihatan ya? Sudah dok, sudah muncul. Oke, sip. Iya, jadi selamat siang Bapak dan Ibu warga UniHealth. Dan pertama-tama tentunya ingin kenalin diri dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi nama saya Kenny Salam. Biasanya panggilnya Kenny aja. Kalau untuk saya ini dari tim medical di Soho. Jadi untuk terkait produk, terkait urusan medisnya, terkait medis dari produk, itu saya yang pelajari. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan ya untuk sharing. Nah, topiknya ini yang menarik nih, hipertensi ya. Kalau bahasa umumnya tadi udah disinggung juga ya, darah tinggi. Pasti nggak ada yang nggak tahu kalau disebut darah tinggi. Nah, tapi ntar kita jelasin nih, apa yang termasuk, apa yang enggak. Nah, kalau di sini topiknya juga berujung serangan jantung ya. Tapi kayak tadi udah disebut juga nih, ini salah satu aja. Kalau untuk yang lain-lainnya ujungnya juga banyak nih, nggak cuma serangan jantung. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai. Pertama tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu hipertensi. Nah, ya dari hipertensi sendiri, di sini tekanan darah yang persisten. Nah, ini garis bawahi dan ditebelin ya. Terus tekanan sistolik di atas 140, tekanan diastolik di atas 90. Wah, bahasa asing nih. Sistolik maksudnya apa, diastolik apa. Ini pasti Bapak Ibu kalau misalnya sering ngobrol dengan kerabat, dengan teman, atau misalnya dari ke dokter juga ya, mungkin sering disebut tuh, pas cek tekanan darah 140, 90, 130, 80. Nah, jadi kalau untuk sistolik itu yang disebut di awal ya, jadi kayak 140 itu sistoliknya, dan kalau diastolik, jadi yang disebut belakangnya. Jadi atau kalau misalnya sering ditulis juga 140 garis miring 90. Jadi yang disebut duluan itu adalah sistolik, dan yang disebut belakangan diastolik. Dan ini nih tadi persisten. Jadi dia bertahan terus di situ aja terus, atau justru meningkat ya. Pokoknya nggak cuma ukur sekali terus bisa langsung tentuin ya, tentunya. Nah, kalau untuk kasusnya sendiri nih, untuk tekanan darah yang tinggi, di sini hipertensi saya singkat aja ya jadi HT. Jadi kalau misalnya di slide-slide yang selanjutnya ada istilah HT, itu artinya hipertensi ya. Ini untuk menghemat tempat aja nih, jadi biar disingkat. Nah, dia ini diperkirakan terjadinya pada 31% populasi dewasa di dunia. Ini data di dunia, 31%. Banyak ya, jadi kurang lebih bisa hampir sepertiga. Dan ini untuk angka kejadiannya ya terus meningkat nih seiring bertahannya Recording in progress. seiring meningkatnya angka harapan hidup ya. Kenapa? Karena salah satu faktornya adalah kalau semakin meningkatnya usia, semakin risiko untuk hipertensi juga naik ya. Lalu juga jumlah populasi jelas, kalau populasinya nambah ya yang kemungkinan untuk hipertensi juga naik. Lalu angka obesitas nih dihubungkan dengan ya gaya hidup yang nggak sehat ya. Zaman sekarang tahu sendiri makanan makin nggak sehat, waduh junk food segala macam. Lalu kalau yang terakhir juga naiknya kesadaran masyarakat. Ini maksudnya kenapa ya? Jadi makin banyak kayak gini nih, kita cerita-cerita sharing masyarakat, oh makin penasaran, coba cek ke dokter. Nah, ketahuan dia hipertensi, makanya itu juga jadi meningkat. Kemudian juga yang hipertensi ini, dia itu faktor otaknya sendiri nih ya. Dari di sini sebutin dari Kemenkes nih, dari 25, nah yang ketahuan cuma 1 dari 3. Jadi kalau dari 90 juta tadi, ya kira-kira cuma 7 juta tuh, 10 juta ya. Sepertiga dari yang tadi, sisanya itu nggak ketahuan nih. Makanya tadi disebut juga tuh istilahnya silent killer, karena dia silent nggak ketahuan. Lalu disebut lagi di bawah, cuma 0,7% dari yang ketahuan tadi itu dapat obat hipertensi. Jadi nggak nyampe 1% nih yang dapat perawatan untuk hipertensinya. Makanya jadi untuk kesadaran memang masih sangat kurang, dan ya karena itu juga ya nggak ada gejalanya biasanya. Jadi makanya silent. Kalau untuk data di dunia nih, di sini mau nunjukin nih, kenapa tadi kalau faktor risiko termasuk usia ya, di sini dilihat 74% itu terjadi di usia yang di atas 50 tahun. Jadi pada lansia memang dia lebih tinggi dibandingkan pada kalau yang usia muda. Usia muda ya 26%. Tapi ada ya perbedaan nih, sedikit perbedaan. Kalau yang usia muda justru dia malah laki-laki nih yang lebih banyak yang terkena hipertensi. Sedangkan kalau yang usianya yang sudah usia lanjut, itu justru proporsi wanitanya lebih banyak. Jadi memang beragam ya hipertensi ini ya, nggak mengenal
mau gimana lah ya, hampir semua ya sebar rata bisa kena. Dan dia ini menyumbang sekitar 60% dari seluruh angka kematian di dunia ya. Makanya sebut ada gejala, terus rata-rata biasanya nggak ada gejala, dan kalau didiamkan bisa mematikan, makanya killer ya. Ya, ini juga nih. Hipertensi itu faktor risiko kematian nomor 1 untuk penyakit-penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular itu penyakit yang berhubungan penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Nah, dibanding-bandingin faktor risiko yang lain disebutin nih. Kayak kolesterol tinggi, umum ya sering dengar, terus berat badan berlebih, obesitas, terus nih malas gerak nih, terus ada rokok juga, terus gula darah. Dibanding-bandingin ini semua, tekanan darah tinggi itu termasuk faktor yang menyumbang terbanyak untuk kematian di penyakit kardiovaskular. Ya, terus nanya-nanya dong, kok gimana sih bisa sampai jadi tekanan darahnya tinggi? Apa yang nyebabin gitu? Apa cuma angkanya doang? Apakah itu cuma angka doang gitu 49 tadi? Mekanismenya nih. Sebenarnya mekanismenya ada banyak macam, tapi jadi ya kurang lebih seperti ini karena penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah ini bisa karena berbagai macam hal. Kayak contohnya kalau ini volume darah berkurang. Kalau volume darahnya kurang, contohnya seperti ini, tubuh biasanya kompensasi ya. Contohnya volume darah kurang itu misalnya kalau terlalu banyak dehidrasi, atau misalnya dia diare itu kan banyak keluar cairan dari tubuh, akhirnya volume darah berkurang tuh ya. Nah, karena itu tubuh akan kompensasi tuh. Karena kalau nggak kan, kalau volume darahnya kurang, darahnya bisa nggak nyampe gitu ke tempat-tempat yang membutuhkan darah itu kan. Karena kan darah dibutuhkan tubuh ya. Akhirnya dia kompensasinya salah satunya dengan tadi, dia menyempitkan pembuluh darah, supaya jadinya tekanannya bisa naik dan bisa nyampe ke tempat yang membutuhkan darah. Nah, kalau misalnya tekanannya tapi terlalu tinggi, itu juga bisa menyebabkan jantung tadi itu. Nah, kenapa bisa dihubungkan dengan penyakit ke jantung? Karena bayangannya begini, anggap ini pembuluh darah ini kan seperti selang ya. Nah, kalau misalnya ini kita tiup nih dari ujungnya, kita tiup terus selang dari ujung yang ke sini ke ini. Kalau nggak ada apa-apa, lancar aja kan normal ya. Nah, kalau misalnya bayangkan pembuluh darahnya ini yang lebih sempit nih, atau kita selangnya kita jepit deh, kan kita niupnya lebih susah ya. Nah, jadi kita akan perlu butuh usaha yang lebih besar untuk memompanya itu. Nah, itu bayangannya untuk si jantung tadi, makanya kerjanya jadi lebih berat. Makanya jadi tekanan darahnya meningkat. Nah, di sini sebutkan juga nih, ada gejala-gejala. Tapi gejala ini juga pun nggak spesifik, karena biasanya tekanan darah yang tinggi itu dia nggak bergejala. Nah, ini kayak contohnya ada pandangan berkunang-kunang, lemas, kaku kuduk, cepat marah, nyeri kepala, mual muntah. Itu salah satu contoh gejala yang mungkin bisa muncul ya. Nah, lalu kenapa bahayanya juga tadi ini kalau dilihat di gambar, ini ada salah satu contohnya nih. Karena dia penumpukan lemak ya kalau ini. Gumpalan ini tuh bisa kedorong tapi ntar dianya lagi kalau sampai ke pembuluh darah yang lebih kecil, habis itu dia nyangkut. Kayak contohnya dia ke pembuluh darah yang ke jantung atau pembuluh darah ke otak. Nah, itu dia bisa ngeblok tuh. Dan bahaya kan jadinya jantung atau otak kita jadi nggak dapat darah. Seperti itu. Nah, lalu ada jenis-jenisnya hipertensi. Yang utama ini ada dua yang sini ya. Ada hipertensi esensial atau primer, kemudian ada hipertensi sekunder. Nah, kalau yang primer tadi, ya tekanan darah ya, semua sama ya. Definisi hipertensi di awal tadi kan sudah disebutkan, tekanan darah di atas 140, 90, atau lebih. Nah, kalau yang primer ini penyebabnya nggak diketahui. Jadi mau nyari gimana, udah dicek-cek segala macam, nggak ada gangguan, misalnya kayak nggak ada gangguan, atau di ginjalnya nggak ada gangguan dan segala macam. Jadi tapi tekanan darahnya tinggi, itu disebut hipertensi primer. Lalu ada hipertensi sekunder. Kalau hipertensi sekunder ini ada penyakit yang mendasarinya, dan ketika dilakukan pemeriksaan itu ketahuan. Kayak contohnya diabetes, orangnya itu punya diabetes, kemudian ada misalnya ada penyakit jantung yang mendasari, jadi itu disebut hipertensi sekunder. Nah, lalu ada dua istilah bawah nih, white coat sama mass hipertensi. Waduh, bahasa apa sih, alien. Kalau white coat ini jas putih ya. Kenapa disebut jas putih? Karena biasa dokter pakai jas putih itu ya kalau di rumah sakit, di fasilitas kesehatan. Jadi waktu periksa ke dokter, tekanan darahnya tinggi. Padahal kalau misalnya dicek di rumah, sebenarnya biasa-biasa aja tuh, tekanan darahnya normal. Nah, itu disebut white coat hipertensi.
Kalau yang MAS ini justru kebalikannya nih. Di dokter dia diperiksa normal, tapi di rumah dia tekanan darahnya tinggi. Nah, jadi ini mau nunjukin apa? Jadi penting ya untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah itu nggak cuma di fasilitas kesehatan aja. Jadi di rumah juga penting tuh untuk kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, lalu untuk gimana sih mendiagnosa dari hipertensi itu? Nentuin dia itu hipertensi gimana? Ya tentunya dicek dong tekanan darahnya. Nah, diukur tekanan darahnya itu di sini di fasilitas kesehatan dan disarankannya itu baru bisa disebut hipertensi kalau setelah 2-3 kali visit. Ya jadi lebih dari satu lah, nggak cuma sekali ukur doang, habis itu langsung hipertensi. Dan itu dikasih jeda tuh. Jadi setelah 1 minggu, misalnya yang visit pertama, visit keduanya di minggu depan, baru kalau misalnya tinggi, oke, ini hipertensi. Nah, tapi ada pengecualian. Kalau misalnya waktu sekali visit itu, tekanan darahnya tinggi banget nih ya, 180, 110. Oh, bahaya banget, bahaya dan bisa emergency juga. Kemudian tambahan kayak penyakit dan lainnya, itu karena emergency dan butuh perhatian khusus, itu bisa langsung ditegakkan. Dan ini juga disebut nih di bawah, jika memungkinkan dan bahkan disyaratkan, harus dikonfirmasi juga dengan pengukuran tekanan darah yang di rumah. Yang itu ya, kayak yang tadi kan bisa beda-beda tuh saat di rumah sakit, saat di rumah. Nah, ini kalau Bapak Ibu sering lihatnya, cara pakai tekanan darah, kalau ini yang digital biasanya. Dia jadi kalau cara pakai yang benar itu, di sini sebutkan pakai mansetnya melingkar di bagian lengan kiri atas. Tapi kalau sebaiknya lengan pun kalau bisa kiri dan kanan diukur itu akan lebih baik ya. Jadi diletakkan di lengan, kemudian biasanya ada selangnya, atau biasa ada tanda panahnya sih ya. Nah, itu diarahkan di tengah-tengah dari lipat siku depan ini ya. Nah, itu dipaskan, lalu diletakkan mansetnya itu 1-2 cm di atas siku lengan, ya kira-kira 1 jarian, 1-2 jari lah di atas lipat sikunya ini. Nah, lalu dilekatin yang mesti yang mantep ya. Dan juga ini kalau bisa lengan gini digulung nih. Jadi nggak ada baju yang ngalangin ya. Sebaiknya seperti itu. Lalu direkatin yang rekat, jangan longgar-longgar, lalu duduk posisi tegak dan tangannya di atas meja. Lalu diukur. Nah, terus pasti sering bertanya-tanya juga nih kalau ngomongin alat ukur tensi nih, alat ukur tekanan darah. Kan ada banyak macamnya ya. Ada yang di digital, kalau yang umum sering dipakai di rumah ya digital, lalu ada yang jarum, yang kayak gini nih pakai jarum. Ada juga yang merkur itu yang air raksa ya. Kalau termometer juga ada tuh ya yang ada air silvernya tuh, warna silver. Nah, yang mana sih terus yang bagus? Yang akurat tuh yang mana? Nah, kalau di sini ini ada penelitian dia mau ngebandingin nih yang dengan air raksa, kemudian dengan yang jarum, dengan yang digital. Kalau yang air raksa itu memang sudah gold standar ya. Dari kesehatan sendiri juga memang itu adalah standar utamanya. Dia dibandingin sama yang jarum, di sini dilihat nih rata-ratanya nggak terlalu beda jauh sebenarnya. Kalau yang dengan air raksa dia 139, ya 138, ya beda-bedanya tipis. Tapi kalau begitu dibandingin sama yang digital, selisihnya lumayan jauh nih, 146. Jadi memang kalau untuk akurasinya, untuk yang merkuri atau air raksa ini memang yang paling akurat ya, gold standar. Kedua itu jarum, baru yang terakhir digital. Tapi di sini ada pesan-pesannya nih. Ini akurat karena dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih atau orang-orang yang memang sudah biasa kan melakukan pengukuran tekanan darah. Sedangkan kalau untuk pemakaian di rumah, ya satu juga kan kalau misalnya yang jarum atau misalnya air raksa tadi kan butuh 2 orang berarti ya. Sedangkan kalau digital kan bisa sendiri aja tuh. Jadi kalau untuk di rumah, digital itu sudah sangat lebih dari cukup. Dan kan lebih baik melakukan ya daripada nggak sama sekali. Jadi maka dari itu digital saja sudah cukup untuk di rumah. Nah, ini ada penggolongan lah ya, klasifikasi dari hipertensi. Nah, kalau untuk normal itu disebutkan di sini di bawah 120 dan 80. Jadi di bawah 120-80. Sedangkan kalau misalnya dia 120 sampai 139 atau yang bawahnya diastolnya 80 sampai 89 itu udah masuk prahipertensi. Bukan hipertensi tapi prahipertensi. Jadi ada bakat lah ya istilahnya. Bisa bakat hipertensi.
Nah, kalau untuk yang udah di 140, 159 atau 90 sampai 99 itu dia masuk hipertensi tingkat 1. Dan kalau udah hipertensi tingkat 2 dia di atas 160 atau di atas 100 bawahnya, angka bawahnya. Nah, lalu ada juga nih istilah hipertensi sistolik terisolasi. Jadi untuk yang ini sistolnya aja nih yang tinggi, yang angka depannya aja yang tinggi di atas 140. Sedangkan diastolnya atau angka setelahnya itu dia sebenarnya di bawah 90. Jadi belum masuk hipertensi ya. Tapi untuk sistolnya dia udah di atas 140, sudah hipertensi. Nah, memang kalau pada umumnya di sini aja ditulis nih ya dari Kemenkes juga. Nggak ada disertai gejala atau keluhan tertentu. Dan keluhannya itu biasa ya tidak spesifik. Nah, kalau misalnya contoh-contoh keluhannya ya bisa kayak sakit kepala atau pusing, rasa sakit di dada. Ini mungkin karena kalau misalnya udah kena ke jantung juga, karena jantung juga kan bekerja lebih keras ya. Lalu bisa gelisah, penglihatannya kabur, kemudian juga bisa jadi mudah lelah, lalu jantungnya berdebar-debar ya. Biar yang biasanya kalau santai aja nggak kedengaran apa-apa, ini bisa kayak berasa dek, 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 gitu tuh. Padahal lagi santai. Nah, tapi sekali lagi gejala hipertensi ini biasanya sih nggak ada, karena dia silent killer tadi itu ya. Nah, lalu untuk faktor resiko, ada nih, dibagi dua macam. Ada yang tidak bisa dimodifikasi, ada yang bisa dimodifikasi. Yang nggak bisa dimodifikasi ya jelas ya umur, tiap tahun nambah 1, nggak ada -1. Lalu jenis kelamin ya cowok-cowok, cewek-cewek. Lalu ada juga riwayat keluarga, jadi kayak misalnya ayahnya udah hipertensi, kakak hipertensi, ibu hipertensi, ya itu resiko untuk hipertensi juga tinggi. Nah, lalu kalau untuk yang penting itu ini nih, faktor yang bisa dimodifikasi. Kayak yang pertama, kegemukan, obesitas, makannya nggak dijaga. Nah, itu kan bisa dimodifikasi, modifikasinya ya jaga makan, dan kurangi berat badan, diet. Lalu merokok juga bisa dimodifikasi. Pertama dikurangin dulu, dan sebaiknya ya berhenti rokok. Lalu kurang aktivitas fisik nih. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya mager, malas gerak. Nah, itu juga tuh. Ujung-ujungnya juga ini ya, kalau malas gerak ya ujungnya ke gemuk juga di udara. Akhirnya tekanan darahnya tinggi. Lalu konsumsi garam berlebih. Ini juga bisa menyebabkan hipertensi. Ini pasti di masyarakat juga sering lah ya diomongin, makan garam kelebihan darah tinggi entar. Ya. Lalu dislipidemia ini ya kaitannya sama ini diet tinggi lemak. Ini gangguan pada lemak. Jadi kayak kolesterolnya tinggi, kolesterol jahatnya tinggi. Kalau konsumsi alkohol yang berlebihan, ini juga sudah biasa lah ya. Alkohol ini bisa radikal bebas, akhirnya merusak pembuluh darah dan sebagainya. Lalu psikososial dan kondisi yang stres, ini bisa gangguan hormon dan segala macam, tidak seimbang, akhirnya tekanan darah juga bisa tinggi. Lalu kan kayaknya kesannya cuma angka doang, angkanya doang yang tinggi. Lalu efeknya bisa apa memang? Lalu bisa penyakit di pembuluh darah tepi, ini kayak tadi ini ada plak, dia nyempit. Lalu kalau plaknya copot ya bahayanya tadi sama nih, bisa ke otak di otak, atau kalau tekanan darahnya pembuluh darah di otaknya bisa pecah ya. Makanya bisa stroke. Lalu bisa juga ke penyakit ginjal. Penyakit ginjal juga sama nih, ginjal banyak pembuluh darah yang sangat halus aja. Ini obat-obatan untuk hipertensi, ini mungkin Bapak Ibu juga sering dengar lah ya kalau ngobrol-ngobrol, orang tua zaman sekarang kalau ngobrol-ngobrol justru tadi nyempitin pembuluh darah, dan dia akhirnya bisa menurunkan tekanan darah. Dan dia juga ada efek antioksidan juga ya, nggak kerusakan pembuluh darah. Lalu seledri juga tadi ini punya kandungan yang sama juga, efeknya bisa menurunkan tekanan darah dengan relaksasi pembuluh darah tadi. Lalu mengkudu, jadi ujung-ujungnya dia bisa menormalkan tekanan darah. Nah, ini untuk studinya dari yang rebusan daun seledri ini dia dikasih kepada pasien-pasien yang hipertensi dan dia bisa menurunkan tekanan darah. Lalu dari ini udah studi review dari di luar ya, dia ngebahas dari berbagai banyak studi yang mempelajari seledri ini, dilihat efek-efeknya pada hewan percobaan itu dia semua efek menurunkan pemberian air tadi ini ya, mengandung bahan alam tadi, seledri, daun salam, mengkudu ya.
Ya, dia juga jadi relatif jaga ya supaya konsentrasinya tepat dan sesuai untuk dosisnya. Lalu dia stabil juga nih, ya udah dipastikan juga ya nggak cepat rusak, bisa bertahan seperti itu. Lalu dosisnya sesuai dan terjamin dan kualitas produknya juga terjamin. Oke, nah ini dibandingkan dengan kalau dengan produk lain, ya kalau misalnya si Stoker ya tadi ya punya kombinasinya seledri, daun salam, mengkudu. Jadi bahan aktifnya ada 3, kemudian bahannya alami juga, kemudian untuk produksinya dia sesuai standar farmasi, kalau produk lain bisa tidak sesuai standar, lalu untuk bahan bakunya juga ada distandari, jadi untuk konsentrasinya, dosis, dan stabil. Kemudian dia akhirnya bisa mencegah dan mengatasi hipertensi. Kemudian punya sertifikasi halal juga. Lalu ada juga untuk Astagold ya, Astagold Gold Medal. Jadi kalau antioksidannya ya, dia kandungannya astaxanthin, eplerenone. Ya ini ya kalau misalnya yang terkait dengan hipertensi ini, dia lalu menyehatkan untuk jantung dan pembuluh darah. Lalu dia menyehatkan kalau untuk yang sindrom metabolik ini kalau orang-orang yang gangguan misalnya kolesterolnya tinggi dan segala macam ya. Jadi dia punya peran nih di sini untuk hipertensi ya. Nah, hubungannya nih